Semoga catatan ini bisa memberi hikmah bagi kita para akhwat yang sampai detik ini belum dipertemukan dengan jodohnya. Sholat Jumat baru saja selesai dilaksanakan. Pak Yunus seperti biasa masih berada dalam masjid bersama beberapa bapak yang lain. Tiba-tiba, baru saja selesai berzikir, Pak Daud menghampiri Pak Yunus, menepuk pundak Pak Yunus, lantas berjabat tangan. Ya, Pak Yunus dan Pak Daud sudah berteman sejak lama semenjak dipertemukan dalam satu pengajian. Gimana kabarnya Pak? Sapa Pak Daud. Alhamdulillah baik. Bapak sendiri gimana? Balas Pak Yunus. Alhamdulillah. Terdiam sebentar. Ngomong-ngomong, masih sendirian aja nih Pak. Pak Daud melempar pertanyaan gurauan yang selama ini sering diajukannya. Pak Yunus hanya tersenyum seperti biasanya jika ditanya hal itu. Semenjak istri Pak Yunus meninggal dunia beberapa tahun lalu, Pak Yunus menjalani hari-harinya tanpa pendamping. Usianya yang sudah kepala 6 pula yang sepertinya menjadi salah satu keputusan untuk tak ingin menikah lagi. Ketiga anaknya yang telah berkeluarga membuat Pak Yunus semakin kesepian. Ya, sebagai seorang laki-laki, terkadang perasaan membutuhkan seorang pendamping di hari tua juga dialami oleh Pak Yunus. Banyak teman di sekitar Pak Yunus yang menyarankan untuk menikah lagi, termasuk Pak Daud. Sementara di rumah Pak Daud. Hei, saudara-saudara, Tasya mau nikah 2023 nanti. Mira, menantu Pak Daud, tiba-tiba berteriak di ruang tengah saat kumpul keluarga besar Pak Daud. Spontan, saudara-saudara yang lain langsung bertanya ke yang bersangkutan. Tasya, anak bungsu Pak Daud, bener Syah? Bener kata Tasya. Tasya hanya menanggapi pertanyaan-pertanyaan itu dengan senyuman, sambil berkata, itu hanya rencana pribadi. Belum tahu rencana Allah nantinya. Di sisi lain, Tante Yeni hanya terdiam, dan tersenyum yang cukup dipaksakan. Tante Yeni adalah adik perempuan Pak Daud yang belum juga bersuami di usianya yang menjelang kepala 5. Tasya menangkap semburat yang tidak mengenakan ketika melihat wajah Tante Yeni. Tasya sadar dan merasakan apa yang Tante Yeni rasakan. Keponakannya sudah merencanakan akan menikah, sementara dirinya? Mungkin hal itulah yang ada di pikiran Tante Yeni. Pikir Tasya. Tante Yeni memang belum menikah hingga saat ini, yang mungkin seharusnya sudah saatnya mempunyai anak atau bahkan menimang cucu. Tapi, ya itulah jodoh. Tante Yeni bisa dibilang belum menemukan jodohnya hingga saat ini. Apakah karena masalah kecantikan? Oh, tentu tidak. Tante Yeni cukup cantik dengan kulit putihnya. Apakah karena agamanya? Oh, jangan salah. Tante Yeni adalah wanita yang sangat menjaga qiyamul lail. Apakah karena hartanya? Oh, tentu saja Tante Yeni cukup mandiri untuk menghidupi dirinya walaupun tanpa pekerjaan tetap. Yang penting tetap berpenghasilan. Apakah karena keturunannya? Oh, Tante Yeni adalah keturunan terhormat dari bapak yang seorang kepala sekolah. Lantas, apa yang membuatnya hingga saat ini belum juga menikah? Ya, itulah misteri jodoh. Kita takkan pernah tahu kapan datangnya, dan kita takkan pernah tahu dengan siapa kita berjodoh. Kita hanya bisa menanti, berusaha, berdoa dan terus memperbaiki diri. Seperti Jumat biasanya, beberapa bapak masih berzikir di dalam masjid usai sholat Jumat, termasuk Pak Yunus dan Pak Daud. Pak Yunus menghampiri Pak Daud yang sedang berada di pojok masjid. Assalamualaikum. Pak, sapa Pak Yunus sambil menjabat tangan Pak Daud. Waalaikumsalam. Jawab Pak Daud hangat. Pak Yunus menyampaikan maksudnya. Ia ingin menikah lagi dan ingin mencoba berkenalan dengan adik perempuan Pak Daud, Tante Yeni. Pak Daud dengan senang hati menerima tawaran itu dan mengabarkan hal ini kepada adiknya, Tante Yeni. Tante Yeni pun mengiyakan. Hal ini yang tentunya sangat dinantikan Tante Yeni. Pertemuan pertama pun sudah diatur oleh Pak Daud. Pak Daud menemani Pak Yunus untuk berkunjung ke rumah orang tua Pak Daud, yang tak lain dan tak bukan adalah tempat tinggal Tante Yeni. Mereka berbincang dan berkenalan lebih dalam. Pertemuan demi pertemuan dilakukan. Tak ada jalan berdua. Selalu ada yang menemani. Layaknya ta'aruf pada umumnya. Hanya ada 4 kali pertemuan dan kedua belah pihak keluarga juga menyetujui, termasuk anak-anak Pak Yunus. Akhirnya khitbah pun dilangsungkan.
Keluarga besar Pak Daud telah berkumpul sejak pagi di rumah orang tua Pak Daud. Hari ini akan ada pertemuan dua keluarga. Keluarga Pak Yunus dan keluarga Tante Yeni. Di sela-sela persiapan khitbah, Tasya menemani Tante Yeni di kamarnya dan bermaksud mendapatkan cerita yang menarik dari proses ini. Proses menuju pernikahan seorang gadis berumur 40-an dengan duda berumur 60-an. Sungguh kisah yang unik. Gimana tante perasaannya? Tanya Tasya to the point. Ya, gak ngangka aja. Padahal kamu yang udah ngerencanain nikah. Sedangkan tante gak punya rencana apa-apa. Tapi ternyata sekarang tante mau dilamar. Jawab Tante Yeni sumringah. Ya, gitu deh kalau udah rencana Allah. Aku juga itu baru rencana pribadi. Gak tahu deh ke depannya gimana. Mungkin bisa dipercepat atau diperlambat sama Allah dari rencanaku. Tasya semakin bijak dalam kata-kata. Iya, padahal kan tante udah hampir 50 umurnya. Tapi ternyata emang baru saat ini Allah memberikan jodoh itu. Nggak tahu kenapa pas sama Pak Yunus. Terasa dimudahin banget prosesnya. Cuma 4 kali ketemuan. Pas ketemuan 2 kali, dia SMS kalau mantap dengan pilihannya. Pas ketemu sama anak-anaknya, tante juga gak merasa takut. Biasa aja. Ya, tante mah berdoa aja sama Allah. Jika memang ini yang terbaik maka dekatkanlah dan mudahkanlah. Dan jika memang bukan terbaik untukku, maka jauhkanlah dengan baik-baik. Alhamdulillah. Proses itu dimudahkan dan hati tante pun mantap. Cerita panjang Tante Yeni begitu membuat Tasya terperangah. Semoga lancar ya Tan, ke depannya. Tasya menguatkan Tante Yeni, sambil bersiap menuju ruang keluarga karena sudah banyak yang menunggu. Setelah khitbah, hari itu juga keluarga besar Tante Yeni pun berkumpul untuk membicarakan resepsi pernikahan yang sungguh unik ini. Mulai dari membuat undangan, kepanitiaan sampai pembagian tugas. Ya, resepsi pernikahan yang akan dilangsungkan tak jauh beda dengan resepsi pernikahan pasangan muda pada umumnya. Akad nikah yang dilangsungkan beberapa hari setelah Hari Raya Idul Adha begitu hikmat. Undangan para anak yatim piatu turut merasakan kebahagiaan kedua mempelai pada resepsi pernikahan. Dan kini, doa Tante Yeni terkabul sudah menutup masa lajangnya. Kisah ini terinspirasi dari kisah nyata tanteku. Ya, dalam masa penantian menemukan jodohnya, tak sepatah kata pun ku dengar dari bibirnya menyalahkan takdir, menyalahkan Allah yang seolah tak berpihak padanya. Dalam masa penantian itu, dia sibukkan dirinya dengan ibadah kepada Allah dan kegiatan sosial di lingkungannya. Hingga akhirnya, selama penantian puluhan tahun lamanya, Allah pun akhirnya membuka jodohnya. Itulah misteri jodoh. Kita takkan pernah tahu kapan jodoh itu datang. Manusia hanya bisa berencana, namun Allah lah yang berkehendak atas semuanya. Bisa saja jodoh kita datang menjadi lebih cepat atau bahkan lebih lambat dari rencana kita sebelumnya. Kita pun takkan pernah tahu dengan siapa kita berjodoh. Entah itu dengan orang yang sudah dekat dengan kita maupun orang jauh sekalipun yang tak pernah saling bertemu. Atau bahkan kita tak dipertemukan dengan jodoh kita di dunia ini, tapi di surganya nanti. Allahu Akbar, saudaraku. Yakinlah bahwa Allah telah menyiapkan skenario terbaik untuk kita dalam masalah jodoh. Tak perlu khawatir, karena Allah telah berkata dalam Quran Surat An-Nahl ayat 72. Dan Allah telah menjadikan jodoh-jodoh kamu sekalian dari jenismu sendiri. Lalu menjadikan anak-anak dan cucu bagi kamu dari jodoh-jodohmu. Saudaraku, jangan pernah terbersit sedikit pun bahwa Allah tak adil karena sampai saat ini jodoh belum juga menghampiri. Coba introspeksi diri, gunakan masa penantian jodoh ini dengan terus berikhtiar, berdoa dan terus sibuk memperbaiki diri. Bukankah kita menginginkan jodoh yang baik? Seperti yang dijanjikannya dalam Quran Surat An-Nur ayat 26. Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji adalah untuk wanita yang keji. Dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik. Dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik pula.